Negara tidak boleh kalah dan tidak boleh melakukan pembiaran terhadap aksi-aksi pelanggar aturan. Silakan aja demo. Tapi kan demo kalau di rumah, jangan dong. Pembangkangan, premanisme, dan pemaksaan kehendak. Warga Pamekasan tidak terima atas pemanggilan Habib Rizik sama kepolisian. Dilarang demo di rumah pribadi kediaman. Keluarga kan nggak tahu apa-apa, masa di demo. Bahwa pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum. Kalau sasarannya orang yang tidak tahu apa-apa, apapun dia bilang, pelakunya bukan pahlawan. Pagar dan rumah itu digedor-gedor pintunya. Mereka mengatakan, Mahfud, kamu keluar. Jadi di situ ada 4 orang, ibunda Pak Mahfud ya, perempuan 90 tahun, sudah sepuh. Kemudian ada kakak beliau itu, perempuan juga 70 tahun, satu pembantu perempuan sama satu perawat. Indonesia adalah negara demokrasi, tetapi jangan lupa bahwa Indonesia juga adalah negara nomokrasi, negara hukum. Negara Pancasila ini sudah final, tidak boleh dibicarakan lagi. Kita udah 75 tahun, begini aja, karena kita sibuk masalah yang kita persoalkan ideologi, itu aja. Kepada aparat keamanan, pemerintah meminta untuk tidak ragu dan bertindak tegas. Zaman Pak Harto maju, kemudian mundur lagi. Jadi tiap kali kita maju selangkah, mundur 2 langkah, maju selangkah, mundur 2 langkah, kita kapan maju? Pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada aparat keamanan yang tidak mampu bertindak tegas. Kalau ada yang keluar dari Pancasila, dari Undang-Undang Dasar 45, dari NKRI, dari kebinekaan kita, kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Dulu komunis, kemudian DI, NII, sekarang khilafah, nggak selesai-selesai. Ini kapan selesai? Bahwa Al-Khilafah adalah bagian daripada ajaran Islam. Kita nggak konsisten memegang fondamen kita, jadi kita mau selalu dirobohkan fondamen, kan ganti rumah. Mah Indonesia fondamennya Pancasila. Kalau mau dirombak ya rumahnya aja fondamen. Sehingga itu dilindungi oleh konstitusi, dilindungi oleh undang-undang negara, dan tidak bertentangan dengan landasan ideologi negara, yaitu Pancasila. Gelombang manusia, gelombang rakyat, dan Sabang sampai Merauke akan melawan segala. Ada 3 hal: stabilitas, yang kedua keamanan, ketiga kesejahteraan. Cuma nih, dan ini 3-3 hanya bisa dicapai kalau kita konsisten. Jadi pelaksanaan konsep khilafah bagi umat Islam itu merupakan konsekuensi sebagai seorang Muslim untuk menjalankan ajaran agama Islam. Ya direnovasi boleh, jangan pindah-pindah rumah. Kapan kita bisa mulai hidup? Negara-negara itu juga pada memanfaatkan perubahan sampai dia maju. Kalau kita kan enggak, kita berubah tapi mundur. Ayo revolusi sekarang juga. Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. AM Hendro Priyono menyatakan dengan tegas bahwa apa yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab atau HRS beserta pengikutnya telah mengingkari Pancasila. Penilaian Jenderal Hendro Priyono tersebut nyatakan ketika dirinya mengikuti berbagai pidato HRS dan para pengikutnya yang arahnya mengingkari Pancasila. Rame-rame turun, kita demo, kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Presiden goblok. Hendro Priyono mengungkapkan apa yang dilakukan HRS beserta pengikutnya bertujuan untuk mengubah Indonesia menjadi negara syariah meski arahnya belum jelas. Dari berbagai pidatonya yang bersangkutan sendiri sama pengikut-pengikutnya, arahnya sudah ingkari Pancasila, ingin merubah syariah tapi menurut versi yang bersangkutan. Itu kan nggak jelas karena nggak ada contohnya. Negara khilafah ada contoh dulu, tapi dulu juga nggak sama yang di Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Bahwa Hizbut Tahrir
merupakan ormas Islam yang menjadi korban kriminalisasi. Lebih lanjut, Hendro Priyono menekankan agar tetap berpegang teguh saja kepada Pancasila karena menurutnya yang terpenting adalah agar rakyat selamat dan sejahtera. Jangan balik mundur teruslah. Ya udah, kita yang konsisten saja Pancasila. Rakyat aman, rakyat selamat dan sejahtera. Tegas Hendro Priyono. Ada analis yang tepat kalau kita ngambil model analis sebatang pohon. Pohon itu bisa subur kalau ada akarnya. Akarnya ini kan ideologi, sehingga dia bisa menumbuhkan buah, daun-daun, batang, ranting. Ini organisasi. Daun-daun ini kan bisa kita jadikan model sebagai teroris. Jadi kalau teroris ini kita potong terus, capek kita. Dia akan patah tumbuh, hilang berganti. Kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada revolusi sosial masyarakat saudara, yang perbaiki. Dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Kenapa saya katakan dia Banci? Kalau mau meniadakan teroris ini, akarnya dibuang, yaitu akar radikalisme. Radikalisme ini kan orang bosan. Yang jelas radikalisme ini orang suka kekerasan, Bapak. Suka ngamuk, ngomongnya jelek, menghina, nyakitin, menggerakkan orang, anarkis. Begitupun dengan radikalisme. Menurutnya, tumbuh suburnya radikalisme karena masyarakat yang mabuk agama. Kalau MRS masih berkobar-kobar, mengibar-ngibarkan radikalisme, radikal ini istilahnya bukan ngambil dari kata radix yang berarti akar, Pak. Radikal di sini konotasinya adalah yang menyukai kekerasan, yang mentunggalan, anarkis. Dan ini akar juga subur kalau tanahnya subur. Tanahnya subur, akar subur. Tanah yang subur untuk akar radikalisme menurut saya adalah masyarakat yang mabok agama. Ayo revolusi sekarang juga. Ayo revolusi. Namun tentu saja, bukan berarti karena beragama jadi tidak Pancasila. Justru beragama sesuai dengan Pancasila, maka harus beriman, tapi tidak mabuk agama. Kita berdua kan dari kecil udah Islam, procot. Nenek moyang kita juga Islam. Ya. Tapi kita kan nggak mabuk. Mabuk tuh kan orang kalau mabuk kan udah nggak inget apa-apa. Di sebelahnya ada pot kembang juga, dia kira macan, dia karate, tangannya patah. Orang mabuk tidak terkendali. Kita harus beragama. Sesuai Pancasila kita harus beriman. Kami akan melakukan tindakan tegas untuk membubarkan kerumunan. Kepada korlap, segera kembali karena ini melanggar daripada aturan. Hitungan ketiga, kami akan melakukan tindakan. Menurut agama kita masing-masing, tapi jangan mabuk. Kalau udah mabuk, apalagi nyusup, Pak, sampai tentara, polisi pada mabuk. Akibatnya kan tidak ada di sini. Kalau tentara, Pak, polisi, pegawai negeri sipil, tidak ada demokrasi. Demokrasi itu yang ada di politik, di masyarakat sipil. Tapi kalau aparat pemerintah, nggak boleh. Apalagi tentara, nggak boleh. Kalau tentara demokrasi, Pak, perang pasti kalah. Misalnya demo, ya demo. Silakan aja demo. Tapi kan demo kalau di rumah, jangan dong. Warga Pamekasan tidak terima atas pemanggilan Habib Rizik sama kepolisian. Dilarang demo di rumah pribadi kediaman. Keluarga kan nggak tahu apa-apa, masa di demo. Itu kan ada orang tua, di situ ada bayi, masa harus menerima demo, nggak ngerti apa-apa. Nah, kalau sudah target atau sasaran itu tidak terbatas seperti itu, namanya teror. Warga Pamekasan tidak terima atas
Pokoknya kalau kita objektif itu artinya sasarannya. Kalau sasarannya orang yang tidak tahu apa-apa, apapun dia bilang, pelakunya teroris, bukan pahlawan. Pagar dan rumah itu digedor-gedor pintunya. Mereka mengatakan, Mahfud, kamu keluar. Jadi di situ ada 4 orang, ibunda Pak Mahfud ya, perempuan 90 tahun, sudah sepuh. Luar biasa. Kemudian ada kakak beliau itu perempuan juga 70 tahun, satu pembantu perempuan sama satu perawat. Jadi semuanya perempuan, 4 orang di situ. Pakai rumus apapun juga, kalau objeknya orang tidak tahu apa-apa, teroris, bukan pahlawan. Siang setelah sholat duhur itu ya, ibu ini sedang istirahat ya, kemudian ada rame katanya depan sampai gedor-gedor pintu sampai naik-naik. Jangan